Ya. Saya sama Mbak Via itu sudah bertemu sebelum namanya Burjul Khalifah apa tuh dibangun. Masih gurun semua. Masih padang Dari pasir. dulu Mbak Via itu masih istilahnya apa? Single. Iya, sampai sekarang Masya Allah tiga. Masya Semua Allah. cantik-cantik dan ini ganteng Zaid. Habibi. Lucu banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabar? Ahlan wa sahlan. Selamat datang kembali di Ian Vlogs. Teman-teman semua, sekarang saya berada di Dubai, tepatnya di daerah Al-Hudaibah atau Mina Road. Saya saat ini mau berkunjung dan mau gerbek rumahnya Mbak Via. Beliau adalah seperti saudara saya, udah lama sekali kita berteman, mungkin sebelum Dubai ada kali. Oke teman-teman, untuk lebih jelasnya ada apa dan bagaimana, ikuti saya. Oke teman-teman, yuk kita nggak tahu ini pintunya mana nih. Ini jangan-jangan San? Oke. Mudah-mudahan mudah untuk cari apartemennya Mbak Via di dalam. Oh, ini. Siapa yang keluar? Zaid suaranya. Assalamualaikum. Mbak Via, apa kabar Mbak? Udah kangen gak ketemu nih. Zaid, apa kabar? Bahasa apa dia? Bahasa semua bisa paham. Bisa. Bahasa Indonesia paham, tapi dia ngeluarinnya bahasa susah. Arab bisa dia? Bisa, bahasa Arab sekolahnya. Zaid, kifak? Akhbarak? Alhamdulillah. Ahlan sahlan. Mbak Via, apa kabar Mbak Via? Baik, alhamdulillah. Sorry ya, Alhamdulillah. udah ganggu ya. Apa Halo dibawa Salwa. di sini udah banyak kita iniin. Gimana Ya Allah. Salwa, apa kabar? Alhamdulillah. Nanti Zain laibah mal golf. Mumtaz. Masya Allah. Ini teman-teman anak yang kedua dari Mbak Via. Salwa namanya, Mas Salwa ini. Salwa ini pemain golf. Ini semuanya anak-anak Mbak Via ini pemain golf ulung nih. Iya. Mbak Via? Tapi Salwa kayaknya Yang paling lebih parah ya. Masya Allah. Masya Allah. Mari Halo, masuk ya, Mas ya, ya. ya, terima kasih. Selamat datang di Makasih rumah kami. banyak. Zaid, Ya. Habibi, ente Habibi. Heh, Baba when? Oh, he's at work. Ah, He's at work. Mbak Via, Ya. enak sekali ini tempatnya paling Bisa. strategis ini. Bisa Iya. lihat itu view View. luar itu. And also sees the Ini bangunan belum you see the jadi. trees over there. Ini dekat KJRI teman-teman. Iya. KJRI di situ tuh. yang hijau. Iya. Gitu. Dekat banget. Ini di depan situ juga tempatnya Bu Lola. Iya, betul. Aduh, mantap sekali. Mbak Via, Iya. Oh, no, no, right side Ini- you can see construction. ini Mbak Sudah Via ngapain Mbak Via nih? Ini ada bakso Wah, sama
Makanan apa? Orang kampung. Wih, Mas. Ya, Ini tuh, lihat ini ya, di makanan orang kampung, di sini jadi kota. Ini makanan paling istimewa di sini. Kampungnya istilahnya ya. Ini Masya Allah, ini wah. rajin banget Mbak Via nih buat. Iya dong. Halo, nih tuh. Ini namanya Fatia. Fatia. Yang paling besar, Fatia. The eldest. How are you? I'm good. How are you? Oh iya, I'm bahasa okay. Indonesia. Bisa? She's Yeah, 12. Bisa. She's 14. Wah, bisa. I'm 7. Oh, you are 7. She's 14. 14. She's 12. Abi bisa. Mbak Via, Ya. saya mau lihat lagi nih. Boleh. Mari. Mama pintar banget tuh buatnya tuh. Iya. Ya? Tuh lihat teman-teman. pagi, betul. Ini ketan ini. Masal ini kue. Kira-kira Apa? Via buat apa enggak ini ya? Mbak Via bukan ini. Ya, Buatannya Ita ini. Masya Allah. Order dari Ita. Ini tapi keren, enak, terkenal keren di- sekali loh. makanannya Ini Ita. semuanya macam-macam ini ya. Wah, Ya. ini namanya pesta namanya ini kalau gini nih. Iya. Bukan. Ini ala kadarnya kalau Wih, bukan. makanan kampung. Oke. Terima kasih. This place over here. Hah? Those are my. Cakep. Zaid, Tahu dia kalau anta cakep. jamil. Ah, ganteng, cakep, masya Allah. They also have light notifications over here. Ini dat nih, These teman-teman. are all me. Ini saya pengen ini si Oh, Zaid these are what are ini these? ngasih tahu. Zaid's creation. Oh, Ya, ini dia buatan buat Lego. sendiri tuh. Ini buatan Zaid ini. Yeah, all Yani of you these made all ideas. these things. By himself, yes. Masya Allah, mabruk alaik. Kulus Soalnya halwa. kan yang ini kan khusus untuk piala-piala tapi dia naruh hasil Ini hadiah dari Zaid nih. Ya ini This the is your- youngest golfer sudah berapa kali. I also got a chip in. Ya, Mas. Nih teman-teman, masya Allah ini Zaid. Walaupun you are 7, right? Yes, I'm Ini 7. 7 tahun tapi lihat tuh prestasinya. The Ini fair apa play nih? award is Youngest for. Youngest golfer. Yang paling termuda, pemain golf yang termuda. Yang terkecil. Oh, yang kecil. I am also very good in golf, but only how to carry the ball. Teman-teman, ini seneng banget. Ini Mbak Via ini masalah anak-anaknya cantik-cantik dan ganteng, jadi enak banget tuh, rame. Seneng saya Mbak Via, jadi nggak bakalan sepi rumah ya. Iya, nggak bakal sepi juga. Masya Karena Allah. apalagi sekarang kan pandemik ya, jadi Iya. waktunya lebih banyak sama mereka. Iya. Ya alhamdulillah bisa curhat-curhatan Mas Yan. Iya, Dulu udah kan besar kayaknya lagi, susah enak. banget waktunya Iya. kerja. Tuh. Masya Allah, sekarang dia tinggi lebih banget. Dari Teman-teman, rumahnya. ini saya, nah ini begini nih enak nih. Iya. Saya sama Mbak Via itu sudah bertemu sebelum namanya Burjul Khalifah apa tuh 2003, dibangun. masih gurun. Masih gurun semua. Masih padang Dari pasir. dulu Mbak Via itu masih istilahnya apa? Single. Single Iya, sampai sekarang sampai- masalah iya, 3. tiga. Masya Semua Allah. cantik-cantik dan ini ganteng Zaid. Habibi. Lucu banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Apa kabar? Ahlan wa sahlan. Sekarang saya sudah berada di rumahnya Mbak Via. Tadi Masya Allah, anak-anak Mbak Via lucu-lucu banget. Dari Fatia yang paling besar, Salwa yang nomor 2, dan yang terakhir Zaid. Masya Allah lucu-lucu. Berkah Mbak Via atas anak-anaknya, Masya Allah. Cantik-cantik dan ganteng. Masya Allah, masih juga anaknya juga luar biasa. Terima kasih Mbak Via, terima kasih banyak sudah menerima Ian Vlog. Saya ke rumah Mbak Via, kediaman Mbak Via. Mohon maaf sudah diganggu. Enggak, my Saya- pleasure. Saya memang dari dulu kan tahu Mbak Via, saya suka Iya, mengganggu senang hati. orangnya. Iya, senang. Nah Iya, teman-teman, senang hati. nah jadi seperti yang saya sampaikan tadi, Mbak Via ini sebetulnya udah seperti saudara saya sendiri. Teman udah lama sekali, dari tahun 2003. Dari Dubai belum ada apa-apanya istilahnya, sampai sekarang lihat sendiri, yang paling tertinggi gedung di dunia, yang paling termahal hotel di dunia, mall yang paling terbesar di dunia, itu sebelum itu kita sudah ada di sini. Iya, betul. Masya Allah. Oke, Mbak Via, ini teman-teman sebelum kita menanyakan lebih detail mengenai Mbak Via, yuk tak kenal maka tak sayang. Saya akan nanya sedikit dengan Mbak Via, dari mana sih Mbak Via? Kapan ya sampai kenapa bisa sampai terdampar istilahnya di kota Dubai? Mbak Via,
Apa kabar Mbak? Baik, Mas, alhamdulillah. Ya, senang sekali sudah. Jadi tetap Iya. hikmahnya tetap ada dengan adanya vlogs ini yang mungkin susah untuk bertemu, masing-masing sibuk, apalagi dengan pandemik jadi Betul. iya. Itu akhirnya sama sekali susah ketemu, masing-masing ada kesibukan. Tapi insya Allah paling tidak silaturahmi sih suatu saat apa ya Mbak ya, ada say hello sih Iya, gitu. betul, betul. Alhamdulillah. Ya, Mbak Via Iya. bisa kasih tahu Mbak ke teman-teman Mbak Via ini nama aslinya, saya tuh manggilnya Mbak Via aja dari dulu. Nama aslinya saya panjangnya masih belum tahu. Dan asalnya dari mana Mbak Via ini? Iya. Dan kok bisa sampai di Dubai ini? Mungkin Mbak Via bisa Boleh, ceritakan. boleh. Komplitnya sih namanya sih cuma Lutfia aja. Oh, Karena Lutfia. orang Arab Ya. itu nggak panjang-panjang namanya, cuma satu aja. Lutfia. Nah, nanti anaknya siapa? Ayah Betul. saya namanya Karama Salim. Jadi Lutfia Karama Salim. Berarti Mbak Via memang ada keturunan Arab ya? Iya, dari Oh, kakek. makanya ini dia. Masya Allah. Iya. Jadi panggilnya Via karena Lutfia. Jadi biar Lutfia, gampang Via. jadi Via. Iya. Oke, Mbak. Jadi Mbak Via ini asalnya sebetulnya ada keturunan kakek dari Arab, tapi di Indonesia sendiri tinggalnya di Saya sekarang tinggalnya di Lombok, tapi saya sendiri lahirnya itu di Sumbawa. Ada kota kecil namanya Alas. Nah, kalau Masya bahasa Jawa tuh Alas itu hutan ya. Oh gitu. Oh, Masya Allah. Mudah-mudahan ada Tapi- teman-teman yang dari Lombok dan Alas ya. Iya, iya, iya. Jadi makanya dulu waktu saya kerja di Newmont di gold mining itu selalu saya sampai sekarang ada teman saya Patty itu di Amerika selalu panggil saya Miss Alaska gitu. Oh, dari Alaska. Masa? Jadi karena kita lahirnya di situ, tapi Iya. saya cuma sampai SD di situ, Iya. terus SMP, SMA saya di Lombok, ya sampai Oke. sekarang tinggalnya juga Di Lombok ya. iya. Oke. Tapi- Mbak Via tahun berapa sih kesini dulu? Kita ketemu 2003, tapi apa Iya. memang pada saat 2003 itu datangnya? Via kesini September 2002. Oh, 2002 kan? 28 Oke. September. 28 Iya, September saya- 2002. Kita iya. ketemunya kita tahun 2003 kan? Iya, betul. Mbak Via Beberapa waktu- bulan setelah saya di ini ketemu Mas Yan, senang Iya. banget jadi saudara. Masya Allah. Istrinya cantik, Iya, Kak iya. Ayu Azhari. Mbak- Istrinya Masya Allah, sudah cantik, baik hati Makasih juga Mbak ya. Via. Ya. Makasih Mas. Dulu kita sebelum Iya. ketemu suami justru nanyain sama Mas Yan, Iya, Mas gimana baca cara- doa apa itu, gimana tuh dapat istri cantik begitu, karena kita juga mau dapat orang ganteng gitu Subhanallah. kan. Ternyata betul doanya Mbak Via terijabah pada saat itu. Iya, betul. Makanya terus terang sebelum Mbak Via dapat juga suaminya dari orang Yordania, Iya. ganteng. Alhamdulillah. Nyebutnya Bapak Zaid, Abu Zaid. Kata Masya Allah, bapaknya, Alhamdulillah. iya. Jadi 2003 ya Mbak ya. Mbak Via pada saat itu kerjanya di hotel. Saya dulu kerja di Riviera Hotel namanya. Riviera Hotel. Jadi tahun Hmm. 2002 September saya landing tanggal 28 September. Tapi saya mulai kerja itu tanggal 1 Oktober. Jadi 1 saya ada Oktober. jeda berapa hari untuk istirahat dari datang dari Lombok gitu ya. Iya. Istirahat, setelah 2 hari istirahat tanggal 1 Oktober saya mulai kerja sebagai Masya Allah. sekretaris di Riviera Hotel. Masya Allah. Itu ada di lokasinya di Deira. Daerah Iya. itu persis sekali depan ini ya, laut apa sih istilahnya? Creek. Creek. Ya, Creek. creek. Emang tempatnya enak sebetulnya. Teman-teman, 18 sebelum tahun. 18 tahun sekarang. Sebelum kita lanjutkan bincang-bincang santai dengan Mbak Via, ikuti pesan-pesan berikut ini dulu. Teman-teman, selamat datang kembali di Ian Vlogs, bincang-bincang santai dengan Mbak Via. Mbak Via ini, teman-teman, sebagai informasi saja, beliau yang saya tahu itu adalah perempuan yang sangat kuat, periang, gampang bergaul, mudah temennya banyak sekali. Karena selalu ketawa, riang, seperti itulah sosok yang saya tahu mengenai Mbak Via dari awal dulu ketemu. Jadi kakek kalau ketemu kita banyakan ngakaknya gitu, sering bercanda gitu, masya Allah. Mbak Via ini saat-saat ini mungkin teman-teman juga harus diinformasikan bahwa masya Allah kerjanya Mbak Via saat ini itu tamu-tamu di Indonesia yang bisa katakanlah VIP itu akan menyari terus Mbak Via di sini. Beliau ini di sini selalu membawa rombongan orang-orang VIP dari Indonesia. Kok bisa seperti itu ya? Oke, sebelumnya lihat beberapa foto-foto atau juga mungkin video berikut ini dulu.
Oke teman-teman, sudah kira-kira apa sih kerjaan Mbak Fia itu sebenarnya? Nah, Saya adalah tour guide di Dubai. Jadi saya tahun 2010 saya mengawali karir saya sebagai tour guide. Awal saya jadi sekretaris karena saya punya anak 2, itu agak susah untuk mengurusnya ya. Dalam artian saya punya babysitter orang India dan anak saya Fatia itu kepalanya sudah mulai geleng-geleng gitu ya. jadi gitu-gitu Iya ya? gitu-gitu kalau ngomong tuh kayak gitu, pulang udah bahasa India. Nah, Bu Zahid itu agak ini ya, agak Gimana kaget gitu? juga, Sam itu agak kaget. Iya. Dibilang, Via itu anak kamu kalau ngomong kepalanya geleng-geleng gitu, itu kan anak titipan Allah gitu ya. Iya. Jangan sampai dia itu sampai besarnya begitu. Jadi saya bilang gimana? Iya. Kalau ditanya Fatia namanya siapa, dia geleng-geleng dulu kayak gitu kan. Jadi suami takut, akhirnya saya disuruh berhenti kerja. Akhirnya ya udah, namanya kita anak titipan Allah, ya udah saya jaga gitu. Nah 2 tahun saya mengurus anak, saya lagi ganti pampers sawah, tiba-tiba ada teman saya dari Gulliver's Travel dulu di Jakarta, dia telepon, Vi lagi ngapain? Saya bilangnya lagi ngapain lah, lagi jadi UPI Abu gitu kan. Terus dia ketawain saya, kasihan amat dari eksekutif sekretaris jadi UPI Abu gitu. Saya bilang gimana ngurusin anak kayak gitu ya. Nah dari dia lah Via berawal ada ide untuk jadi tour guide itu, karena dia bilang, Vi, gue nih ada grup 2 bus katanya, orang-orangnya tuh nggak tahu bahasa Indonesia, jadi mereka butuh orang yang bisa berbahasa Indonesia. Dan lu kan udah lama tinggal di situ, kenapa lu nggak jadi tour guide aja kayak gitu? Ya awal saya pikir ya udah jadi tour guide ya tinggal keliling-keliling gitu, ternyata nggak mudah juga Mas. Jadi kita harus ada sekolah dulu ya. Kau keahlian khusus juga tuh. Betul. Tapi Mbak Fia, masya Allah, gampang sekali bergaul. Jadi itu sebetulnya udah plus-plus tuh, Mbak. Iya, alhamdulillah Enak sih. komunikasi. Iya. Ya terus silakan, Mbak. Ya, setelah itu jadilah saya tour guide ya. Tapi awal sih susah karena dulu tuh nggak kayak sekarang ya. Karena sebagai freelance tour guide kita tuh harus ada tahu satu company yang bisa ngasih kita surat kayak gitu. Setelah kita ada surat di TCM itu baru menerima kayak gitu. Jadi kita apply, setelah di apply kita datang dites, setelah tes kita pass the test itu baru kita have the right to take the course. Jadi kita nggak langsung masuk, kita dites dulu segala macam. Jadi memang betul-betul begini ya, Mbak, ya agak ketat gitu. Iya, agak susah dulu. Tapi sekarang saya rasa udah dipermudah lah ya kan. Nah, saya dulu kan maksudnya dia benar-benar karena Dubai ini kan tidak mau orang-orang ini salah menginformasikan tentang Dubai segala macam. Jadi kita tuh harus betul ada sekolahnya betul. kayak gitu. Jadi kayak kita dulu juga sebelum jadi tour guide kita rasa saya itu mukanya 7 ember tuh sama aja gitu. Setelah kita jadi tour guide ternyata oh enggak loh, beda-beda. Ini hidungnya begini, begitu kayak gitu. Jadi kita 7 ember itu akhirnya harus tahu mukanya kayak begitu teman-teman ya. Jadi iya dulu sih kita nggak tahu, kayaknya sama aja tuh. Saya cuma kayak Putra kan Dura sama aja tuh mukanya gitu ya. Tapi setelah udah masuk ke jadi tour guide ternyata harus hafal tuh mukanya, ini Al Kasimi, ini Al Nayan, ini Al Maktub, harus ada tahu itu semuanya. Jadi ya luar biasa sih. Jadi ya karena Via kan memang apa ya suka bergaul itu Mas ya. Jadi saya tuh bertemu orang tamu itu jadi akhirnya kayak saudara. Iya betul. Ya awal ketemu gitu ya, apalagi suka bercanda. Alhamdulillah, masya Allah. Ya saya enjoy banget sih sebagai tour guide gitu. Memang kayaknya itu sebetulnya dunia Mbak Fia seperti itu, Mbak. Iya benar. Jadi pas banget masalah dikasih apa kesempatan untuk jadi. Karena kita kan dalam hidup tuh cari passionnya apa sih gua nih gitu kayak gitu ya. Makanya di tour guide itu saya lebih enjoy. Betul. Jadi waktunya juga enggak jadi agak fleksibel kan, Mbak ya? Sebenarnya awalnya sih saya pikir itu fleksibel. Oh begitu. Nah ini lagi nih. Saya kirain dengan cuman rencana tadinya jadi part time job kan. Setelah itu ternyata enggak jadi full time job karena tergantung flight kan. Kalau tengah malam atau kita dipaksa harus bangun tengah malam pergi jemput tamu subuh. Siang kayak gitu. Jadi bukan tugasnya bukan pada saat ini antaranya, ternyata juga pada saat menjemput. Iya, ya itulah makanya. Iya, dan turunnya juga makan waktu. Ada yang 3 hari, ada yang 4 hari kayak gitu. Oke teman-teman, sebelum kita lanjutkan pembincangan saya ini, ikuti pesan-pesan berikut ini dulu.
gitu ya. Sebenarnya kalau request sih kadang kan tamunya kan nggak tahu kita gitu Mas. Ya kita maksudnya biasanya agensi nih yang menentukan, yang PPIP biasanya dikasih sama kita yang senior gitu. Jadi biar kita nggak salah. Oh jadi Mbak Fia itu bukan, maksudnya gini, saya kira karena Mbak Fia sudah dapat license itu maksudnya bukan Mbak Fia handle dalam arti you do yourself, jadi bukan melalui bukan perusahaan-perusahaan yang Enggak, kita tetap melalui agensi. Jadi kita tetap freelance tour guide di sini. Jadi kalau ada PPIP itu kita dipanggil kayak gitu. Jadi kalau karena kan bukan kita punya perusahaan, kalau kita punya perusahaan itu yang kita sales cost segala macam. Oh iya, saya kira maksudnya seperti ini. Mbak Fia kan misalnya sudah dapat trade license-nya, license-nya untuk tour guide-nya. Ya. Saya kan maksudnya udah berdiri sendiri. Maksudnya siapapun masuk dari Indonesia itu langsung mentang Mbak Fia. Enggak. Oh begitu. Jadi melalui agent tetap. Ya, seperti itu. Ini Ojen itu inian perusahaan mana? Indonesia atau perusahaan? Banyak di sini tuh bukan hanya sekarang udah ada beberapa yang apa namanya, ada yang orang Indonesia nya. Jadi ada yang orang Indonesia juga yang punya sendiri. Terus ada juga perusahaan itu rata-rata yang meng-hire orang Indonesia. Jadi staff Indonesia-nya. Oke. Ya, jadi kadang tuh by luck juga sih Iya, kita menghandle BPIP karena mereka kesini, jadi kita yang dipilih kayak gitu Mas. Iya karena juga latar belakangnya, pengalamannya. Kayak gitu. Jadi karena memang dulu kan Via itu satu-satunya maksudnya tour guide pertama Indonesia. Yang paling senior. Iya. Jadi orang-orang tuh kadang sudah lebih kenal Via gitu. Jadi kalau ada yang BPIP, jadi kasihnya ke saya kayak gitu. Dipercayakanlah ke Via kayak gitu. Oke. Ya. Mbak Fia ini kan Mbak Fia ini kerjanya sangat tergantung dengan datangnya turis atau tamu-tamu dari Indonesia. Itu dengan kondisi pandemi kayak gini yang jelas ini udah 3 bulan 4 bulan berarti sudah tidak ada tamu atau turis yang datang ke Dubai 3 atau 4 bulan. Itu gimana Mbak? Bisa ceritakan ke teman-teman pengaruh dampaknya? Iya. Ya bagi saya sih saya ambil hikmahnya aja semuanya Mas ya. Karena selama ini kan saya terlalu sibuk gitu ya, sampai kadang tuh nggak ada waktu buat anak. Masya Allah. Jadi waktu pandemi ini saya pernah tuh selama sibuk itu kadang pernah kepikir, ya Allah kepingin tuh yang sehari 2 hari tuh gue kepikir day off terus full sama anak-anak gitu ya. Jadi ya ini yang terjadi, ya ini yang kita wish kan. Hikmahnya hikmahnya. Jadi bagi Via itu it's okay. Jadi tetap berpikirnya Mbak Fia selalu positif banget. Selalu positif aja karena think for reason kan. Jadi barangkali memang bumi ini mesti harus di-clearkan dari segala macam. Jadi kita ada kesempatan untuk waktunya sama anak-anak juga. Jadi sekarang Fatia juga sudah gede, sudah 14 tahun yang tadinya tuh kita nggak ada sempat waktu ngomong aja, cuman Via berangkat mereka masih tidur, Via balik dia sudah tidur kayak gitu. Jadi yang saat ini saya enjoy lah waktunya, saya merasa sebagai seorang ibu sekarang. Ya jadi ya kalau ditanyain efeknya itu banyak banget karena kan jadi kita tidak ada income sama sekali. Jadi yang kita pakai sekarang ya saving money kita yang kita punya itu. Jadi tiap hari kita makan ya dari hasil saving ya. Suami juga sempat unpaid leave-nya itu, dan alhamdulillah September tanggal 1 kemarin sudah mulai bekerja lagi. Dan sekarang juga alhamdulillah tadinya sempat yang 3 kali seminggu. Nah sekarang udah tiap hari, udah kerjanya bisa tiap hari. Jadi enjoy aja Mas, memang sih semua orang seluruh dunia kan, karena semuanya yang terjadi bukan kita aja gitu, the whole world ya kan. Jadi semuanya ya betul. Iya, jadi kita ya diambil hikmahnya aja gitu. Asal jangan menstreskan diri, jadi biar imun kita tetap sehat, jadi dibawa aja. Makanya Via kadang ada arisan sana sini ya ikut, tapi tidak semuanya gitu, karena suami juga agak takut kan. Jangan terlalu sering-sering kayak gitu, mana yang kamu bisa kamu pergi, kalau enggak kayak gitu. Keren Mbak Fia, Masya Allah. Dengan kondisi seperti ini pun masih berusaha untuk ya berpikir positif, hikmahnya ada. Yang selama ini Mbak Fia sibuk, betul juga sih. Pagi keluar anak-anak masih tidur, datang dari kerja anak-anak sudah tidur. Jadi tetap diambil hikmahnya, sekarang bisa full ketemu dengan anak-anak semuanya, Masya Allah.
Teman-teman, sebelum kita lanjutkan bincang-bincang, ikuti pesan-pesan berikut ini dulu. Teman-teman, selamat datang kembali, selamat bergabung kembali di bincang-bincang santai dengan Mbak Fia. Tadi udah sekelumit ya, sedikit gambaran mengenai kerjaan Mbak Fia dan dampaknya pada saat COVID ini. Sekarang kita ubah yuk, biar kita pengen tahu nih Mbak Fia di sini kan dari tahun 2002 sampai sekarang 2020, 18 tahun. 18 tahun teman-teman. Masalah ini pendiri Dubai ini. Sama kayaknya. Pendiri Dubai. Nah, dulu kita lihat onta, sekarang kita lihat Ferrari. Sekarang Lamborghini, dulu lihatnya onta sana sini. Iya betul. Jadi waktu saking lamanya dulu. Jadi sekarang yuk kita tanya yuk suka dukanya Mbak Fia di sini, dan sebelumnya juga kita tanyakan bisa ketemu dan menikah akhirnya punya anak dengan saya manggilnya Abu Zaid karena namanya yang laki-laki anaknya Mbak Fia Zaid, jadi Abu Zaid itu berasal dari Yordania. Kita tanya yuk sampai bagaimana ketemunya sampai Masya Allah memiliki 3 orang anak ini. Mbak Fia, tolong dong Mbak ceritakan Mbak, kira-kira gimana tuh ceritanya tuh? Susah apa enggak dapetin gitu? Ya. Suka dukanya kalau tinggal di Dubai, nggak sukanya itu di Dubai cuma 2 hal. Apa Mbak? Nah ini apa? Sewa rumah yang sangat mahal sama sekolah anak. Betul. Ini yang unbearable. Dua hal penting tapi Iya. Kalau kita di Indonesia bisa beli rumah, di sini kita sewa rumah. Cuma nyewa doang ratusan gitu. juta. Iya betul. Ratusan juta cuma buat sewa rumah, di Lombok bisa beli rumah. Kayak gitu aja. Kayak enaknya di Dubai itu aja guys. Mahal, living cost sangat mahal. Tetapi enaknya itu kita aman. Kita maksudnya mau pulang jam 12 atau jam 1, jam 2, nggak ada yang siul-siul kita. Betul, ya. betul. Kalau di Indonesia kan sudah habis kita dikejar orang atau ditawar-tawar ya kan, ya atau disiul-siul. Di sini nggak boleh. Siul perempuan juga. Aman ya, di sini memang aman sekali. Kalau istilahnya teman-teman bisa dikatakan misalkan nih naruh mobil ya di jalanan gitu, misalkan lupa terkunci saja gitu, itu nggak ada yang rumah juga kita kadang suka lupa kunci kan, kadang kita kebablasan tidur sampai besok pagi alhamdulillah. Iya kadang-kadang baru sadar, kebuka atau tidak terkunci. Karena kita lupa, ya kan sering, tapi alhamdulillah. Oke, kalau ketemu bapaknya Abunya Zayed itu dulu di Riviera Hotel. Jadi Baba itu datangnya 2003 Mas. Jadi Via lebih datang duluan ya. Senior lah. Iya. Jadi Via itu sebenarnya udah resign mau pulang kampung lagi karena saya kontak bos saya yang dulu kerja di Newport. Mbak Fia rencananya mau balik tadinya? Mau balik karena nggak betah juga. Karena di Dubai itu kan imajinasi kita zaman dahulu kan kayak apa, setelah sampai di sini nggak ada apa-apanya gitu kan, gurunnya kita tuh miss home ya kan, nggak ada lontong sayur gitu kan, lebaran pas saya berapa bulan di sini udah lebaran sama temen sama si Nita itu tangis-tangisnya nangis ya, kesian. Aduh ya Allah. Iya. Akhirnya tahun 2003 saya sudah resign, teman supervisor saya dulu si Mary. Sekarang juga di Belanda gitu. Iya, Mary itu supervisor saya. Dia bilang, "Via, there is a new hire there," katanya, ada 3 katanya cowok di sana. Salah satunya matanya hijau. Kamu kan suka hijau, dia bilang itu. I think God has sent him to you gitu. Gue bilang belum ketemu orangnya, lu kok jadi fortune teller gitu kan. Dia bilang ya nanti kamu kayaknya bakal berubah pikiran ketemu tuh cowok. Itu orang Baba itu baru datang dan Via itu masih di atas jadi sekretaris kan. Terus si Mary itu bilang ya udah coba turun aja pura-pura gitu, print forecast report atau apa gitu. Ya udah dong Via turun ke sana ngelihat, aduh ini banyak cowok di sini anak-anak baru, tapi yang bagaimana rasanya mau lihat apa yang mata hijaunya yang mana gitu kan. Terus saya dengan PD-nya, "Hai guys," gitu kan, buat heboh gitu. Akhirnya semua pada nengok, saya lihat yang mana nih matanya hijau ini. Pas guys nengok lihat gitu. Iya, pas saya lihat yang ini nih matanya hijau, kelihatan langsung bang. Itu
itulah masalah Mbak Fia itu seperti itu. Nekat tapi masalah hasilnya bukan main. Iya, karena gimana kan Iya. lihat Masnya cantiknya kayak bidadari istrinya. Gimana gitu ini udah sampai di Arab masa nggak dapat orang Arab gitu. Harus dapat mata hijau. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Iya. Nah, dari situ ya awal kita nggak saling suka, Mas. Jadi Ya, Mas- saya sih udah suka duluan karena lihat matanya itu hijau gitu kan. Udah langsung gitu. Tapi suami saya itu belum suka ke Via karena rambutnya Via itu kan dulu dilurusin, di rebonding Iya, sebenarnya. iya, Dia iya. tuh nggak suka cewek, Di- maksudnya udah bagus rambutnya di rebonding Oh, kayak gitu. gitu. Oh. Dia nggak suka. Sebenarnya rambutnya Via tuh bukan keriting ombak kan namanya dulu zaman dulu lagi ngetren rebonding gitu kan. Akhirnya kita ikut juga rebonding gitu. Dan Dia malah suami nggak tuh nggak suka. suka. Oh, Masya Nah, Allah. dulu jelek banget, gue bilang awas sih lu ya sombong banget nih gitu. bocah. Oh, gitu. Aduh, Terus? gitu ya. Gak lamanya subhanallah pas kita ke Global Village, Mas. Itu jaraknya berapa lama tuh Mbak kira-kira? Ini Dalam berapa bulan aja Via udah ini. ceritanya Pak bagus sekali. Iya. Iya, jadi dalam berapa bulan itu akhirnya ada si Said itu temannya Via juga. Dia bilang, kita mau ke Global Village. Global Village iya sudah nih. buka tuh, ya Ini kan? dia nih. Saya bilang siapa aja yang pergi, dia kasih tahu ini pergi ini. Ya nggak ada Green Eye Man, yang mana Green Eye Man dia juga nggak tahu, katanya rumit itu Green Eye Man gitu, yang ngeraguin. Oh gitu, dia mah susah diajaknya, katanya dia kutu buku di maksudnya di kamar aja, katanya maunya hotel kamar nggak asik gitu. Kalau sama kalian nggak asik katanya. Nah, karena temen itu kan karena Via suka bercanda, jadi dia seneng ngajakin Via keluar kayak Masya gitu. Allah. Jadi saya bilang enggak deh, kalau dia itu ikut, saya juga ikut gitu kan. Terus saya bilang juga sama supervisor saya si Mary itu, kalau itu ikut saya ikut. Wah katanya dasar ya kamu mau PDKT gitu tuh. Ya, Masya Allah. Iya supervisor saya bilang kayak gitu. Iya. Ya udah jadi sepanjang jalan itu kita di taksi, saya melucon mulu gitu. Jadi suami saya itu hanya ketawa, dia bilang nih anak lucu juga gitu. Jadi ya sukanya suami itu karena saya lucu. Mbak Fia baik sekali, makanya Iya. suka. Terus Jadi karena saya itu lucu. pada saat itu tuh ya, Iya, baru jadi- mulai ada gitaran-gitaran dari Jadi dia akhirnya sampai di Global Village, saya bilang sama si teman saya tuh, lu tinggalin gua sama ini Ya, berdua berdua. gitu kan. Iya. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol, akhirnya dia kayaknya asik gitu sama saya. Dia bilang ternyata bener ya katanya teman saya tuh kamu kalau diajak ngomong enak gitu. Nah besok-besoknya dia tanya saya, kamu habis ke kantor ngapain? Saya bilang nggak ngapa-ngapain Iya, gitu iya. loh. Padahal kadang kelayapan juga sama temen tuh kan, tapi bilangnya nggak ngapa-ngapain. Akhirnya besok-besoknya Via diajak jogging Oh, gitu. gitu. Oh, ini deket itu Mas. Hayat Regency. Iya, iya, iya. Dekat situ kan rumah kita, hotel kita dekat, Iya. akomodasi juga dekat Iya. kan hotel. Jadi ya udah kita jogging-jogging daerah situ. Teman saya telepon nggak kasih angkat. Dia lagi asing jogging-jogging. Jadi PDKT juga mau digoda. ceritanya bagus banget loh. Ini di menarik sekali loh. PDKT, maksudnya mau digoda-godain kita Gitu. nggak ada waktu nih nanti ini buat temen gitu. Penting dapat si Green Green Eye Eye. Man, Green Eye. Kayak gitu. Oh jadi pada saat udah semenjak itu udah mulai inilah ya. Iya. Terus Mbak Fia Terus kapan suami itu kapan sampai maksudnya Iya. mengatakan kan gini kan nggak tahu gitu. Maksudnya sama-sama Iya. tahu bahwa ini Abu Mulai Zaid ada suka hati, ada iya. hati gitu. Itu pada saat lama. 3 bulan lah ya, setelah 3 bulan jadi teman. Oh. Terus suami bilang, you know what, katanya di Islam itu nggak ada girlfriend boyfriend Iya, gitu. iya. Jadi saya nggak mau Iya, gitu iya. pacaran kayak Pacaran. gitu. Saya mau cari yang Serius, serius. iya. Dalam hati ini yang gua cari. Keren ini Iya. ya. Terus? Akhirnya ya Iya. udah, akhirnya 6 bulan itu Via dilamar. Iya. Ya udah tahun Bisa. 2005 pas ada kesempatan kita cuti, saya tuh mestinya lihat Iya. Abah Iya. karena kakak saya bilang kamu pulang aja Vi, soalnya Abah ini dibilang cuma 6 bulan 7 bulan meninggal. Ya saya takut dong. Akhirnya saya izin untuk pulang emergency mau lihat ayah saya. Dia juga ikut. Dia bilang kalau Oh, kamu pergi nggak bakal balik elunya. Iya. Oh begitu ya feeling saya bilang gila begitu. Jadi kita pulang sekalian saya mau nikahin kamu gitu. Masya Allah, itulah makanya betul. Berarti emang betul ya, Iya. langsung jadi memang tidak ada istilahnya Heeh. pacaran tuh udah Iya, langsung. Masya Allah. betul. Lebih bagus kita pacarnya setelah Setelah nikah, nikah. ya kan. Jadi Bagus. mengenal sifatnya, alhamdulillah. Mbak dari Fia tahun itu makanya 2005. itulah doanya terijabah dan masya Allah alhamdulillah sampai akhirnya Mbak Fia
memiliki 3 anak-anak, 2 perempuan yang cantik-cantik dan 1 Zaid yang ganteng sekali. Itu dulu Mbak Fia dulu, saya ingat banget. Dulu masih di Pak Dintono, Bu Dintono modal suatu saat melihat video ini. Itu pada saat itu lagi ngobrol, saya ingat Mbak Fia di rumah mereka. Jadi gimana sih? Gimana ceritanya dapetnya? Bu Ratna ya sama Om Dintono udah kayak orang tua sendiri. Jadi Via dulu tinggal bareng sama mereka berdua. Alhamdulillah sama anak-anaknya juga ada Ito. Hai guys, kalau nonton subscribe dan like and don't forget to share. Masya Allah. Makanya di sana tahu ya, bagaimana Mbak Fia waktu dulu pengen banget, pengen dapat orang asing atau orang Arab. Ternyata subhanallah beberapa saat kemudian, berapa tahun kemudian 2005 akhirnya kita menikah pulang ke Lombok. Masya Allah. Pulangnya harus dibawa ke Lombok karena abah saya dulu pertama kali saya ke Dubai, nggak boleh saya ke Dubai. Dia bilang kamu ngapain? Udah kerja di Newport tuh bagus, impiannya orang kayak gitu. Akhirnya saya pas pulang saya bilang bah dulu kakinya 2, baliknya kaki 4. Saya bilang abah saya itu. Udah ada hasil tangkapan perang gitu. Masya Allah. Ya abah saya sempat ketawa dan alhamdulillah dia tuh senang banget. Jadi betul katanya dokter itu 6 bulan kemudian abah saya meninggal. Setelah saya menikah, jadi kayaknya alhamdulillah saya diberkati banget bisa menikah dan itu abah saya yang jadi walinya dan itu pakai bahasa Arab gitu ya kan, jadi senang banget. Alhamdulillah, syukur. Mabruk Mbak. Jadi mabruk kan kapan saja kan, sampai sekarang pun dengar ceritanya jadi senang banget gitu. Oh ternyata seperti itu ceritanya Mbak Fia sampai akhirnya mendapatkan Abu Zaid. Masya Allah, bagus sekali. Oke teman-teman. Sebelum kita lanjutkan, yuk ikuti pesan-pesan berikut ini dulu. Oke teman-teman, untuk bincang-bincang santainya kita sudahi dulu. Alhamdulillah tadi sudah ada gambaran secara umum yang disampaikan oleh Mbak Fia dari mana pada saat Mbak Fia datang pertama ke sini, terus juga kerjaannya Mbak Fia bagaimana sampai Masya Allah dapatkan seorang suami yang berasal dari Yordania. Masya Allah, ini ceritanya bagus sekali. Manfaatnya insya Allah bisa membuat motivasi ya teman-teman Indonesia atau yang dimana berada, sesuatu bisa kita dapatkan. Yang penting di sana ada usahanya, berdoa kepada Allah juga. Masya Allah. Teman-teman yuk, saya mau diajak santai-santai, mau diajak minum teh sama Mbak Fia. Terus nanti udah siapin ini Mbak Fia sibuk kesian ini, saya ngerepoti sekali. Ini kita mau ngecai dulu, teman-teman. Ini sudah disediakan dari tadi. Oh mantap nih itu. Ini cainya cai apa nih? Cai Jordan ya nih. Ya, ini saya taruh maramia. Oh kan, itu betul. Nah, ini jadi nggak enak sama Mbak Fia ini. Bapak ini silakan pasien. Saya sih gimana nggak bahagia. Gimana cainya? Abang udah seperti abang sendiri udah lama banget tidak ketemu. Jadi sekalinya datang senang banget. Zaid mau teh nggak? Wah ini, saya inget banget ini teh ini. Malamia. Ini terakhir apa ya Mbak Fia? Ini itu dia. Temen saya itu rajin banget pada saat balik ke Yordania, balik ke Irak, ya itu dia bawa-bawa seperti ini, maramia. Ini bagus soalnya untuk perut, biar tetap hangat di perut. Betul. Gitu. Nah. Zaid mau apa? Ntar dulu masih panas ya. This one ya, enak nih. Enak. Ayo. You know enak. Bisa itu pilih mana terus taruh di situ. Ya. Ini sih semuanya saya suka teman-teman. Bayangkan di Dubai satu telepon, ya. Ini onde. Saya cobain semuanya nanti nih. Iya. Risol. Ini apa nih? Ini apa namanya? Lemper. Ya Allah, mau bilang lemper aja susah banget ya. Nanti deh, kayaknya nanti lo malu juga kalau ketahuan sama teman-teman masa langsung makan semuanya. Saya udah suka. Gak apa-apa lagi, gak apa-apa. Telepon teman-teman. Nomor berapa ya? 1, 2, 3, 4 telepon. Maaf ya. Take one of these. Zaid, udah. Zaid, kamu udah. Enggak apa-apa, maaf ya. Udah.
Lihat mau apa sayang? I want this one. Lempar. Lempar. Tadi kamu udah makan lempar, mau lagi? Udah tahbil hada? Bisa? Zen, alain. Forget to subscribe. Don't forget, Don't forget to subscribe. Leave a comment down below. share, Share Ian Vlogs. and vlogs. Oke. Okay. Bye. Tapi teman-teman, ini Salwa, anak kedua dari Mbak Fia. Ini Salwa ini pemain golf, Masya Allah, udah dapat beberapa trofi juara 1. Salwa, can you just please explain which Yeah, trophy sure. that now the latest one? The latest one is the one Maidan Ladies Open. I got Yeah. the net runner-up. So net is the one. Runner up, this one. This is Yeah, the this runner is up. runner Okay, up. okay. I recently got it. It was I think this Saturday. Yes. So net means your score minus your handicap. So Yeah. I got second place here. Second place, okay. Yeah, Ini and- yang nomor 2 teman-teman, jabatan runner up-nya. Which one the number 1? And this one was I think like a long time ago. Yes. It was in the Part 3 Creek Golf. This is first place. Ah, this is your first place. Yeah. Oh, mabruk. Thank you. Masya Allah. And this one Ini yang here. juara satunya teman-teman. Ini. And this one? And this one's in Tower Links, which Yeah. is in Russell Khaimah. Ah, di Rasul Kemah. Yeah. Rasul Kemah teman-teman, ini sekitar 80 atau 120 km dari Dubai. Oh, Masya Allah. And this is also Net Girls Runner-Up. Ini runner up. Yeah. Iya, juara 2. And here, I think it was in Maidan. I'm not sure where, but I got short course runner-up. This is for the gross, Oh. which is the original score. Ini sa- Saking banyaknya lupa nih si Salwa, saking banyaknya pialanya ini, Masya Allah. Where is Salwa? Which one? Number 1. And here was in, yeah, this was in Els Club, first place. Yeah. net Oh, in runner. the first place. Oh, Masya Allah. Congratulations, Salwa. Thank you. Yeah. And This this also? one was in Arabian Ranches, also first place. Oh, Salwa juara pertama, udah dua, you know, dua ya, 2 kali. Yang ketiga mana? Yang juara 1 lagi mana? Yang di last, I still didn't still not receive- receive the Yeah. trophy. Tapi congratulations ya, Salwa. Yeah, thank you. Insya Allah you always become the best one in the golf in your age. Thank you. Oke, thank you Salwa, Syukran. Udah teman-teman, Masya Allah, ini prestasinya Salwa bukan main sekali. Sekarang di beberapa perlombaan terakhir juara 1. Education juga dia. Oh, edukasi mana? IBT. Mana? Ini dari Oh. IBT, dari Oh, ini yang pendidikannya malah. Dari Tuh, Australia. es. Ya, tertinggi di Tertinggi. Middle East, bukan di Oh, gitu? UAE saja, tapi Di Middle East? Middle East. Masya Allah. Mabruk Dari Habibti. Australian Council for Education Research. Juara 1 di Middle East teman-teman, bukan di Dubai atau di UAE, tapi juara 1 di Middle East, Masya Allah. Nah, ini awardnya dan di dalam bahasa Arab. Ini, oh selamat ya Salwa, aduh. Ya,
Keren banget, senang sekali dengernya. Iya. Ini Terus ini teman-teman. pernah juga hole in one sertifikat dia waktu di Iya. Dubai Golf Creek. Jadi Hole in one? sekali Hole in one ya? hole in one. Oh. Ini sertifikat. Iya. Oh, number 5. Ya, 13 Maret 2019 tahun Oh, kemarin. mabruk Salwa, masya Allah. Iya. Insya Allah you always, as I told you, become always the best one in golf, hopefully. Oke, mana sih ini mana? Fatia mana? Fatia, syukran Salwa. Play music Ella sayang. Ini anak pertamanya Mbak Via, namanya Fatia. Ini Fatia ini belajar piano sendiri, tapi canggih sekali. Coba kita dengarkan ya. Ya, It's called Requiem for a Dream ya. remix, but I added my own remix to it. Oh, great. You So create by it's my your own touch. by own touch. I added my touch. Oke, ini teman-teman coba kita lihat. Juara satu waktu dia piano Oh, juga piano di di. sekolah. Oh, mantap. Ini juara First satunya di place sekolah. dia. Mantap, Terus keren. ini Mabruk. Zania, Ini dia juga painting. lukisan. Oh, anak-anaknya Mbak Fia ini banyak prestasinya loh. Painting Oh, buat, dia juga. dia Iya. buat juga. Oh, keren sekali. This one I had a help with, Okay. with one of my teachers at school Oh, to show bagus. me an example. Very beautiful. So he like did some of those stuff like to help me to show me. Yeah. And I kept it like Yeah. like an example, and I did. Very and beautiful. this is I did it. You are multi-talent. Oh. Yeah, great. Okay, Fatia, just please show us. Wait, I'm just doing some adjustments. Oke. Okay. Ini teman-teman, ini kata Fatia tadi, ini dia juga create dari apa-apa yang akan yang akan dimainkan ini. I'm just trying, yeah. Just Oke. Okay, so Ya. Keren. Masya Allah, keren. Very beautiful. thank you.
Bravo. Very beautiful, keren banget. Terima kasih, Yeah, no problem. Fatia. Thank you very much. Very beautiful, Yeah. perfect. Thank you. Masya Allah. I Keren still sekali. love. Teman-teman semua, sudah kita sampai pada akhir dari video ini. Alhamdulillah, dengan saya bangga, senang sekali, gembira berkunjung ke tempatnya Mbak Fia. Anak-anak Mbak Fia, Fatia, Salwa, dan Zaid. Mereka Masya Allah berprestasi semuanya. Bangga sekali, betul. Saya baru tahu Masya Allah prestasi-prestasi dari anak-anaknya dari Mbak Fia. Mudah-mudahan terus berkembang, semakin maju ya, sukses terus buat Fatia, buat Salwa dan Zaid. Oke teman-teman, Mbak Fia terima kasih ya sudah mengganggu. Oke, thank you very much. Assalamualaikum.